Halo dan selamat datang ke presentasi saya dari tim KKN. Hari ini saya akan menjelaskan kalian tentang pengelolaan sampah. Jujur kalau tentang pengelolaan sampah pengelolaan sampah itu mungkin kalian yang kerja di TPS setiap hari harusnya pasti lebih pintar daripada saya. Tapi di sini saya akan jelaskan tentang pengelolaan sampah. Kenapa pengelolaan sampah itu penting? Ini latar belakang dulu. Saya dulu pernah volunteer buat UNESCO. Kalau nggak tahu itu apa, itu organisasi internasional dari organisasi internasional tentang global warming, dan salah satunya itu tentang tentang pentingnya pengelolaan sampah. Jadi ya ada latar belakang lah di daerah sini. Jadi di sini saya akan beda dengan rekan-rekan KKN saya yang lain yang pasti mereka udah menjelaskan kayak pengelolaan sampah plastik lah, pengelolaan sampah kertas lah. Sini saya akan jelaskan apa intinya pekerjaan kalian tuh penting. Oke, jadi saya kasih data dulu. Pertama-tama, 33,4 juta rakyat Indonesia kekurangan air bersih. Ini emang faktornya, salah satu faktor paling besarnya itu ya dari pengolahan sampah. Orang suka buang limbah sembarangan. Sampah-sampah yang belum dikelola dengan baik terus dilepas balik ke sungai. Ini salah satu dampaknya ini. Kedua, dampaknya itu kota-kota besar yang di pesisir di Indonesia kayak Jakarta dan Surabaya. Salah satunya karena pertama, tadi gak ada air bersih jadi orang ngambil air tanah. Kedua, sungai-sungai kesumbat sama sampah-sampah yang sembarangan. Jadi ini mereka tenggelam sedalam 10 cm mereka turun sebanyak 10 cm. Makanya kalau kita perhatian banjir makin lama di kota-kota besar itu ya makin parah. Terus sampah itu kontributor terbesar keempat ke pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Kayaknya kalian tahu, tapi kalau yang nggak tahu itu kurang lebih, kalau kalian perhatiin makin lama tuh kita makin panas. Zaman kakek nenek kalian mungkin tiap hari siang-siang mungkin suhu sekitar 30 derajat, sekarang udah 35. Nggak nyampe lah 33. Itu sesuai emang 20 tahun lalu sama sekarang itu suhu naik sekitar 2 derajatan. Sama terakhir 8 juta ton sampah plastik itu berakhirnya ya di laut. Data-data ini mungkin nggak berarti apa-apa buat kalian, tapi ya guys, saya jelasin satu-satu. Kalau kalian bisa lihat ini di Sungai Citarum di Jakarta. Ini loh dampak, kalian lihat mayoritas sampahnya itu sampah-sampah plastik. Jadi ini nih salah satu dampak pengelolaan sampah yang nggak benar. Itu akhirnya banyak sampah yang dilepas balik. Ya kalian lihat sendiri lah, kalau sungai kayak gini ya siapa yang bisa pakai airnya. Terus ya ini bakal nyumbat kalian nggak, sekarang ya sungainya kesumbat, nggak bisa air balik ke laut. Dan sampah plastik ini bakal ada yang dibalikin ke laut. Hasilnya ikan tuh banyak sekarang yang kalau kalian nangkep ikan terus nanti dalamnya banyak plastik. Soalnya ikannya makan plastik yang lepas. Ini bikin kayak berapa spesies lumba-lumba sama paus mau punah gara-gara mereka banyak kesumbat plastik. Kedua, ini juga nelayan itu sekarang ikannya dijualnya makin murah, karena kalau mereka kayak nelayan yang miskin ya, itu bisanya cuma gak bisa ke tengah laut yang masih cenderung lebih aman lah dibanding plastik. Jadi kayak nelayan orang kecil ya, bukan perusahaan, itu mereka juga lebih bermasalah karena ini. Terus tiap tahun ini tadi sekitar 2,5 miliar metrik ton, 2,5 miliar ton sampah itu dilepas ke laut. Oke lah kalau sampah yang masih itu masih bisa didaur ulang. Masalahnya 275-nya itu plastik. Plastik kan kalian tahu sendiri, plastik tuh gak bisa hancur. Ini plastik tiap tahun makin lama makin ke laut, dia ngambang, dia ada di laut. Jadi karena itu apalagi kita tahu lah Indonesia kan negara yang pesisirnya banyak banget kan, kita kan kepulauan. Ya makin lama kalau itu dampaknya parah. Kayak tadi udah dibilang, nelayan nggak bisa nangkap ikan, ikannya jadi jelek. Terus nanti sumber-sumber penghasilan yang dari laut semua ya rusak karena kebanyakan plastik. Ini di pantai mana gitu, kalau nggak salah di sekitar Tanjung Duren. Kalian lihat sendiri lah sampahnya gimana. Ini ada tulisan dilarang buang sampah, terus orang taruh sampah.
Jadi di sini apa sih? Ini bakal nanti ke presentasi kedua saya. Sebenarnya uh, sampah itu selain dari TPS itu juga faktor dari masyarakat. Jadi kesimpulannya, kalau kalian lihat ini ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Kalian lihat di sekitarnya di kiri itu kosong, sampahnya dikit. Tapi di tempat dilarang buang sampahnya malah banyak. Ini tuh kemungkinan besar ini anak-anak muda yang kayak, oh gak boleh, oh iya aku bakal buang sampah di sini, haha keren kan? Gak keren. Tapi ya ini salah satu sisi lain di mana kalian sosialisasi tentang sampah itu penting. Ini saya lupa ini dari sungai mana, tapi ya kalian lihat sendiri orang manusia. Masalahnya tuh kalau kalian lihat yang kekurangan air besar, itu bukan orang-orang besar yang ya udahlah mereka tinggal beli ini, yang kena tuh orang-orang kecil. Maka jadi kayak ibu-ibu, kayak janda-janda, nenek-nenek yang kayak ya udah mereka gak punya uang, akhirnya tinggal di pinggir sungai, gak bisa beli air bersih, akhirnya pakai kayak gini. Jadi dampaknya tuh kayak ya kalau mungkin kalau kena ke orang-orang kaya ya terserah, mereka bisa tinggal beli ini. Masalahnya tuh itu. Jadi di sini apa sih kesimpulannya? Tugas saya kali ini tuh sebenarnya bukan nambahin tugas kalian. Oh sekarang ngurusin sampah harus gini, ngurusin sampah itu harus gitu. Di sini saya cuma mau ngomong kalau kalian tuh kerjaan kalian itu penting. TPS itu kalau kita besok influencer mati semua, bodo amat. Ya oke lah, paling tontonan lebih dikit, tapi ya udah. Masalahnya apa? Hidup jalan aja. Kalau besok kita apalah yang nggak penting, YouTuber mati semua, ya udah, bodo amat. Masalahnya apa? Tapi kalian itu penting, kalian itu petugas TPS. Tambah petugas TPS tadi saya udah kasih lihat dampak-dampaknya. Ini dengan kalian, saya yakin kalian udah berusaha keras lah untuk mengurus sampah-sampah yang ada di lingkungan. Dampaknya aja masih parah. Gimana kok gak ada kalian? Jadi kalau nanti besok kalian ada yang, itulah petani bilang, kalian TPS gak guna. Itu kalian bisa kasih lihat, enggak loh, TPS itu penting. Tugas kalian emang orang suka mandang rendah ya, soalnya berurusan dengan sampah. Tapi di kehidupan ini semuanya itu harus ada perannya. Kalau nggak ada orang yang kerjain TPS, dunia ini bisa hancur. Kedua, jadi pengelolaan sampah itu juga salah satu lini paling depan kita melawan pergantian iklim. Pergantian iklim oke bahasanya susah, tapi itu kurang lebih kalau kalian lihat makin lama mesin kemarau makin panjang. Kok bisa tahu-tahu di sini banjir, biasanya nggak pernah banjir, kok sungai ini tahu-tahu kering. Itu semua gara-gara pergantian iklim. Di sini kalian tuh sama pentingnya kayak profesor-profesor. Kalian tugas kalian sama. Ini kalian yang ada di lini terdepan buat menghadapi masalah ini. Dan jadi kalian di sini saya ingin kasih tahu kalian intinya tugas kalian tuh penting. Banggalah sebagai petugas TPS.